Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Ermi, guru SMA Dukuci, Kota Karang, Aceh Besar, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 di Universitas Unpati. Kali ini saya akan menampilkan video PPL pembelajaran fisika dengan judul kalor dan perpindahannya. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa kabar hari ini anak? Baik. Ya. Sehat semuanya ya? Mana yang sehat? Sehat ya? Sehat, aman. Andri? Ya, Andri kemarin nggak datang? Kemarin kemana nggak datang? Tidak tahu. Saya ada kabar ya. Jadi alhamdulillah kita sudah mulai belajar lagi di kesempatan ini, termasuk lagi ke pelajaran fisika seperti biasa ya. Nah, jadi untuk seperti biasanya sebelum kita mulai belajar, kita akan membacakan doa dulu ya, yang dipimpin oleh Maulana. Silakan Maulana. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Amin. Alhamdulillah, kita sudah selesai berdoa ya. Kenapa perlu berdoa? Kalau mau belajar, melakukan sesuatu, cepat saja. Maulana bilang dan mendapat karamat. Dan dia mendapat berkah. Apa yang kita pelajari mendapat berkah, mudah dimengerti. Itu kita meminta doa sama yang datang kita ya, sama yang maha kuasa berkuasa. Misalnya kita melakukan sesuatu tanpa doa, mungkin agak sombong ya. Oh bisa sendiri, nggak perlu ada campur tangan Tuhan, bisa sendiri, usaha sendiri. Itu agak sombong ya. Atau mungkin sombong ya, karena tanpa berdoa kita sombong. Tapi dengan doa, dengan usaha itu akan maksimal ya. Nah, siapa-siapa hari ini yang nggak datang? Saya dulu ya. Jangan datang ya, aman ya. Ada Mas Pura, saya, Anu Izal, ada ya. Dia Ramadhani ini kemana dah? Ini kemana? Menghilang lagi ya. Hafiz Rizki, ada di Aura, Edra Pertama, Imam Bayobi. Ada kabar? Ada. Ini tadi belum pernah datang juga ya. Jamaluddin, Jamal kemana? Yasmin. Yang bagi kita. Betul mana yang mana? Itu mana kerja? Kerja. Oh. Dalam Rangkok. Punya larang rangkok juga
Dah kalau dah ni. Saya buka benda. Orang pun dia. Orang rumah. Sudah. Saudara. Dulu. Anak apa kerja dia kerja boleh kerja. Kalau kita nanti tamat sekolah SMA juga harus kerja kan. Mungkin kan tamat SMA nanti masih mengharap sama orang tua rumah. Mau jajan ada kosan. Baik. Kosan kerja juga kan? Kosan juga kerja tapi bisa sekolah ya. Hebat. Kerja pun juga kerja. Mulai kerja juga. Bukannya kerja dulu. Kamu ada kerja? Bagi dia beliau. Ada di mana? Kafe. Kafe ya. Dia juga sekolah. Memang. Dia juga kerja di kafe tapi bisa sekolah. Hebat. Kerja malam ya. Paginya sekolah. Seperti itu. Nanti hilang ya. Hilang sama si Daya. Si siapa tadi? Masih ada kerja juga ya? Dah. Yang ya, dan kalau jumpa zaman bilang ya. Ya, zaman bilang itu sekolah, kerjanya nanti pulang sekolah gitu kan. Ini kan kamu kelas mau naik ke kelas 3. Khairul Kalim ada. Rafki Rizal ini mana nih? Dah berapa kali absen? Si Rafki. Ada berita si Rafki. Ada itu sering jumpa dia. Si Rafki itu kalau jalan ya dulu begitu kita sebut Rafki sekolah. Masih menjaga. Sedang ya. Tetap harus sekolah ya. Rizal Basri yang ini juga nggak ada ya. Kemana Rizal? Ada kerjanya kerja juga. Di mana dia kerja? Di kalau jumpa bilang kan. Sekolah. Itu timur. Maulana Fikri, Mama Yanis, ya. Meta nggak ada ya? Apa Meta? Meta sakit. Oh Meta sakit ya? Mari. Mama Kurka juga ada. Mama Sehari datang muncul ya. Mama Kurka. Ada hari ada ada. Mama Gilda ini yang siswa. Rajin ya Gilda ya. Semangat Gilda. Mama Zayan, dia rajin juga ni. Saya lupa tapi. Nadiatul Ikramah. Ini juga hebat Nadiatul. Rajin. Nadiatul Ular ya. Nuratul Kamelia. Ini juga. Semangat ya, tetap semangat ya. Nah, Nadiatul tak suka. Berarti sekolahnya harus setiap hari. Mama Mutasir. Mutasar ya. Julitba Jauhari. Ada ya. Ini pernah datang ya. Fatir kali. Itu kalau ada dulu. Bagi siswa-siswa yang kehadirannya kurang, kalau misalnya kalian tempat jalan di mana saja, silakan ya. Yuk sekolah. Liburnya kita sekolahnya jadi sampai hari Sabtu, liburnya hari Minggu, gitu ya. Hari Sabtu ya. Sebelum kita mulai pelajaran, coba biar semangat. Masih ingat ya? Semangat 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Ya sini mana semangat dong. Tepuk semangat. Semangat.
toilet ya. Ya. Jadi zat cair itu sesuatu yang mengalir. Pernah lihat ada yang mengalir? Benar. Kalau misalnya mandi di sungai, waktu mandi di sungai lihat nggak aliran airnya? Atau yang datang mandi di pulang? Mana? Pernah mandi di sungai? Nggak pernah. Kita sungai nggak pernah ya? Ada. Kenapa nggak pernah mandi di sungai? Tidak. Jadi pernah mandi di sungai? Pernah. Ada tanya lainnya? Ada. Dayang pernah mandi di sungai ya? Nggak pernah. Takut ya? Ya. Jadi kalau kita berbicara sesuatu yang zat cair itu berarti sesuatu yang mengalir. Nah, air ketika mengalir bisa membawa sesuatu zat, ya kan? Misalnya kita ambil kertas atau kita ambil daun taruh di sungai, dialirkan sama airnya kan, dibawa sama arus sungainya ya. Berarti sesuatu yang cair bisa membawa sesuatu zat. Nah, kalau berbicara dengan fluida zat cair itu yang minggu lalu kita belajar, kita terbayangnya gas atau air gitu ya. Dan gas atau air itu bisa membawa sesuatu zat. Nah, seperti misalkan gas bisa membawa apa? Ayo, apa yang bisa dibawa sama gas? Apa? Ambil balon. Nah, contohnya ya, kita ambil balon dan kita tiup. Ya, perhatikan ya. Kita ambil balon, kita tiup. Kemudian balon yang kita berisi udara itu kita lepaskan. Kita lepaskan pegangan ujung balonnya ya, pada kita tiup, kita pegang dan udaranya nggak keluar. Kemudian kita lepaskan pegangannya. Apa yang terjadi? Udaranya keluar kan? Keluar dari balon, membawa apapun yang ada di situ. Apakah ada daun di depannya membawa itu sama udara. Berarti udara itu punya kekuatan. Nah, kalau air juga seperti itu. Ambil air, masukkan dalam balon, kemudian taruh daun di depannya. Kemudian balon yang sudah bersih, yang sudah kita tiup dengan udara, yang sudah kita isi dengan air, kita lepaskan pegangannya. Maka daun tersebut akan dibawa sama air. Nah, selain membawa benda-benda seperti kita praktekkan yang sudah tadi, air juga dapat membawa arus listrik. Ya, percaya air bisa membawa arus listrik? Pernah nggak dengar? Mana? Kenyataan sendiri pernah nggak mengalami? Pernah. Kapan? Mimpi. Selain di mimpi, ketika banjir pernah dengar beritanya, pernah baca ketika banjir merendam sebuah bangunan. Di dalam bangunan tersebut ada cok atau listrik yang aktif. Maka siapapun yang terkena air tersebut maka akan kesetrum. Nah, sehingga cok listrik dibuat lebih tinggi, bukan dibuat di bawah ya, lebih tinggi dari bahkan kadang ada rumah-rumah yang dibuat lebih dari 1 meter. Jadi kita aja boleh. Dari sini aja. Bapak ini kita sudah minyak. Ya. Kamu boleh sini ke bawah sini. Jadi, lanjut lagi. Sekarang ada pertanyaannya, kenapa air bisa membawa listrik? Ada tegangan, kenapa lagi? Tahu. Dayan, kita tahu. Kenapa air bisa membawa listrik? Belum tahu kan jawabannya? Jadi hari ini Jadi hari ini kita akan belajar kenapa air bisa mengantarkan arus listrik. Bahan apa saja yang bisa mengantarkan arus listrik, ya. Kemudian bahan apa saja yang bisa mengantarkan panas.
kita Budi mudah dalam belajarnya. Ya, Pak, kita buat kelompok. Ini kelompoknya mau bagi beberapa orang ya. 1, 2, 3. Kelompok berapa kelompok itu buat? 3 kelompok ya. Ini 1, 2, dan kelompok 3. 2 kelompok saja. Sini. Henry, masuk sini deh. Siapa yang punya anak kecil? Nah, bisa balik arah ya. Saya lihat suatu tentang kita merasakan bahwa sindrom bertanda antara atau misalnya itu masih baik. Misalkan kita merasakan kita bukan selalu peristiwa
Nah, di sini kita akan belajar tentang pilihan kalau secara korupsi, konversi, dan radiasi. Yang pertama adalah korupsi. Apa itu korupsi? Korupsi adalah perpindahan panas melalui zat padan yang tidak ikut mengalami perpindahan partikel, artinya perpindahan karbon pada suatu saat tersebut tidak disertai dengan perpindahan partikel-partikel. Jadi kita bisa lihat partikel itu bergerak-gerak berpindah. Contohnya ada yang terpada di rendah akan merasa hangat atau panas jika unsur benda tersebut salah satu unsurnya yang dipanaskan. Misalnya kita membuka lubang api yang bisa dibakar. Unsurnya nanti makanan yang kita berikan itu sedikit panas. Ada lagi yang bisa kita lakukan. Rasa sangat mesin jika ini panaskan. Panci itu panas saat untuk bisa air bisa lihat untuk yang dipanaskan di atas wajah bisa jadi panas secara asal konveksi adalah partikel panas melalui aliran zat antara yang konveksi dengan kita lihat seperti misalnya memasukkan air dimakan ada seperti konveksi bisa terjadi pada saat gas satu udara atau air contohnya ada air panaskan yang bisa diperlihatkan partikelnya itu konveksi. Jadi apa juga sama. Tadi ada contoh misalnya ini kita akan merasa panas ketika ada di sekitar jangan ini jadi ini bahkan yang dalam radiasi. Jadi radiasi itu adalah perpindahan panas tanpa zat perantara. Radiasi biasanya disertai dengan cahaya. Contohnya adalah panas matahari dengan matahari. Jadi panas matahari sampai apa yang ada di orang bisa terasa. Itu bisa sampai jadi sangat matahari. Selain itu juga ada tubuh yang merasa hangat ketika berada di sumber api.
konferensi perpindahan panas pada suatu saat dan terjadi perpindahan partikel. Radiasi perpindahan kanal tanpa sahabat antara. Semoga sahabat jelas menunjukkan ini karena cukup simpel dan saya kira sahabat akan paham. Produksi konveksi radiasi dan juga ada perpindahan masuk. Berikut adalah ulasan tentang perpindahan panas abadi. Semoga berpengalaman untuk sahabat semua. Bagi sahabat yang membutuhkan resum pastinya dapat dihubungi di kolom deskripsi. Apabila suka dengan menikmati video klik dan like dan share. Jangan lupa juga subscribe channel Mr. T. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Oh, jadi siman. Emosi lebih lah. Emosi itu kan mah, jadi apa yang hente, apa yang
adalah kalau yaitu kalau yang ditemukan dalam satu kilogram gajah sama 10 Kacang kalua adalah jumlah kilogram. Berikut ini adalah seperti perubahan bulan dalam pengertian juga anak sehingga untuk menunjukkan pada hari ini sama dalam MC ini ada beberapa sekarang. Kemudian sekarang baca tabelnya, kemudian jawab berapa pertanyaannya. Tabelnya dibaca ya. Ada yang banyak apa ya? Sebenarnya kalau ini ini ya tabelnya dibaca, ada yang kurang paham nanti kita bahas. Ini Henry. Lagi pertama. Kasih waktu berapa menit? 20 menit ya untuk membaca dan menjawab soalnya ya. Nanti kita bahas.
Oh, jangan. Berarti beda mau pindah ke kelompok ini ya? Nah, nggak apa-apa. Jangan begitu beda. Nah, nggak apa-apa. Kalau mau di kelompok ini, yang penting ada semangat. Masih sama seperti tadi. Ada sungai. Yo, Kita Bu lihat nampak mana? Yeah.
Waktunya tinggal 5 menit lagi ya. Dek, baterai lemah. Cepat. Baterai lemah. Pindah ke tengah ni. Oh, kalau dua apa sih? Ada apa sih? Kenapa? Oh, mantap tu. Bagi tu 20 tu. Waktunya tinggal 3 menit lagi ya. Anggrek itu namanya kalor kan? Anggrek. Mati jadi dua kan? Ada balap tak? Ada. Ingat ya, sesuatu yang ada balap tu sebenarnya pasti panas ya. Yang panas-panas tu ada kalori. Dia paling itu kita kan. Ini ada kalori, itu dia produksi kalori. Ano ini nanti semua? Mana utek kami kurang. Kami balik. Tanya lagi nanti kan? Itu tu kan? Tema ada tu kan? Saya tanya pipis ya, kalau itu panas kan? Karena ada kalori dalam tubuh kita produksi kalori. Kami. Lagi itu. Ada banyak yang ada boleh buat. Tidak boleh ditinggalkan.
Aku lihat itu benar. Lah, ya. Aku siapa? Aku siapa? Jawabnya. Bagus siapa ya? Bagus Siapa ya? Dewa kan ada di doa. Ini yang belum terisi situ. Aku dapat tuh. Dari kamu sini. Udah ya? Udah siap KPD-nya semua? Ya, ya. Jadi sekarang kita bahas bacaan dan takdirnya ya. Ini kita bacaan dan penggunaannya. Setelah dibaca bacaan tadi, Nadia sini tidak pernah. Nah, jadi hari ini kita bahas tentang talab dan perpindahannya. Setelah kalian baca RKPD dan beserta bacaannya, kira-kira ada yang bisa memberi tanggapan apa itu? Coba Malana. Coba Malana. Boleh bangun Pak? Jadi sambil berdiri pada tidak.
Maulana. Bentuk energi atau jumlah panas yang terdapat pada sebuah benda. Perbedaan kalor adalah kalor berbeda dari benda bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Ya, kalau berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Nah, oke. Dari kelompok B ada yang menanggapi? Enggak ada yang menanggapi pernyataan Maulana? Ada yang menambahkan? Nah, mungkin ada yang mau bertanya? Boleh. Boleh kita sesi tanya jawab yang tidak memahami ya. Ada dia, Pak. Boleh bangun dia biar nampak. Bangun terus, bangun. Tapi yang panas pada siang hari karena pengaruh Ya, jadi dia pertanyaan dari dia. Rel kereta api, pernah lihat rel kereta api? Nah. Ya. Pada siang hari terasa panas. Nah itu kalau atau tidak? Atau rel keretanya panas sendiri dia? Kira-kira apa? Siapa yang menjawab? Ada Mari. Coba Mari ya. Karena matahari memanaskan kereta. Ya, karena matahari memanaskan rel kereta api. Nanti itu termasuk ke dalam perpindahan kalor secara, ayo yang tadi kita baca. Cukup radiasi. Hah? Radiasi, konveksi atau konduksi? Radiasi. Radiasi dari matahari memanaskan perantara. tanpa perantara langsung ke bumi ya. Coba kita sebelum jadi ada 3 macam ya cara perpindahan kalor. Yang pertama konduksi, yaitu perpindahan kalor dari suatu zat ke zat lain tanpa disertai perubahan partikelnya ya. Maulana, contoh besi dipanaskan. Pada contohnya besi dipanaskan, kita ambil sebentar waktu, kita panaskan di ujungnya, kita bakar lama-lama jadi panas dan mula-mula ujungnya panas, kemudian panasnya menjalar ke depan sampai seluruh paku ya. Tapi zatnya kan tidak ikut berpindah panas, yang hanya berpindah panasnya saja. Kalau gasnya berpindah ya. Kemudian kalau yang kedua konveksi itu perpindahan kalor dengan disertai perpindahan partikel zatnya. Contohnya apa ada dia? Balon angin. Nah, kita memanaskan air di dalam wajan ya. Ketika kita panaskan, partikelnya berpindah mulai dari bawahnya panas kemudian naik ke atas, naik berganti lagi dengan yang sebelah kiri, naik lagi yang bawahnya ke atas sampai semuanya menjadi panas. Partikelnya semua menjadi panas ya. Kemudian terakhir apa ada yang tadi radiasi. Radiasi itu tanpa perantara seperti matahari langsung memanaskan bumi, nggak perlu paku, nggak perlu air, nggak perlu apa-apa ya. Nah seperti tadi pertanyaannya dia. Ini dia ya. Rel kereta api dipanaskan sama matahari, berarti itu masuk ke dalam perpindahan kalau secara radiasi. Bagus. Nah siapa lagi yang bertanya? Benda, boleh. Benda. Ketika kita menggunakan balon, udara yang keluar yang masuk ke dalam balon itu terasa panas ya, mungkin ya. Nah itu perpindahan kalor secara apa? Konveksi. Ayo siapa punya? Dia contoh B ya. Kalau konveksi udaranya Kalau konveksi betul nggak? Ya. Betul Bapak? Betul. Betul. Kalau
bersamaan dengan kalau dari huruf buldan. Ikut ya, namanya. Dalam buku mana? Udah ada lagi pertanyaannya? Ya. Perbedaan kalau sudah ya, ada 3 macam ya. Kemudian ada zat-zat yang bisa mengantarkan kalau ya. Coba kelompok B dulu. Ada soalnya disebutkan 5 macam benda yang bisa mengantarkan kalau. Coba tanya baca soal nomor 2. Di belakang. Nomor 2 isi. Ya, apa sih jawabannya? Besi, lembaga aluminium besi sedangkan pada tidak lain bahan tidak dapat menangkap bahan bersama. Contoh translator adalah kayu, karet, kertas, kain dan bot. Ada bahan konduktor dan bahan isolator. Ya. Jadi kalau kita mau mengalirkan panas atau kalau sebaiknya menggunakan bahan konduktor, karena bahan konduktor itu bahan yang mudah mengantarkan arus listrik atau mengantarkan panas, mengantarkan kalor ya. Untuk menghalangi kalornya itu berpindah, maka gunakan bahan isolasi klaim ya. Di bahan isolator itu bahan yang tidak bagus mengantarkan panas. Dan pertanyaan yang terakhir ketiga, kelompok A dulu yang menjawab. Pertanyaan ketiga coba kelompok A. Baca jawabannya. Soalnya ya. Soalnya jawaban. Bagaimana kalau dapat berpindah ke sebuah zat? Ya, yuk. Karena memakai 3 bahan zat kalau air. Gimana? Koleksi, konveksi, radiasi. Ya. Kelompok B, apa jawabannya? Si, berarti suatu produksi, konveksi dan radiasi atau produksi, konveksi atau radiasi gitu ya. Jadi ada 3 cara ya kalau kita berpindah satu zat. Soal yang pertama, energi yang berbeda dari satu benda ke lainnya. kalau kelompok A apa jawabannya? Apa jawabannya? Energi yang berbeda dari suatu benda ke benda lainnya. Jadi apa coba ini? Berarti ada energi yang bisa berpindah dari suatu zat ke zat lain. Kalau berhubungan yang kalah berarti berhubungan dengan panas. Ketika suatu energi panas berpindah berarti dari suhu tinggi ke suhu rendah. Yang nomor 2. Nomor 2 kelompok A dulu. Panci yang dipanaskan atau dari perpindahan kalori dengan cara dekonduksi. Kalau kelompok B apa jawabannya? Makan mana-mana mana. Sampai tidak Jadi Kelompok B apa jawabannya? Komisi juga ya. Apa itu komisi? Dengan kalau secara zat apa? otomatis. Dengan kalau ada suatu zat tanpa disertai perpindahan zat. Zatnya tidak berpindah. Nah, nomor 3. Kelompok A. itu tidak termasuk Kelompok A. Ya, kelompok A apa jawabannya?
Baja. Baja, ya. Baja itu bukan benda. Baja itu sejenis logam. Terus yang selanjutnya. Nah, kelompok apa jawabannya? Jumlah kalau definisi masuk benar. Ya, kemudian soal nomor 7. Angin darat dan seni laut adalah fenomena alam yang terjadi di daerah pantai merupakan salah satu contoh aplikasi perpindahan kalor ide konveksi. Ya, kemudian Pak, konveksi. Apa itu konveksi? Konveksi adalah Contohnya untuk memasak, ya. konveksi adalah perpindahan kalor pada suatu zat yang disertai perpindahan partikel-partikel zat. Partikelnya juga berpindah, ya. Nah, nomor 10. Berikut ini yang merupakan pengaruh kalor adalah B. Menaikkan suhu dan mengubah wujud benda. Betul nggak ya, menaikkan suhu? Ketika suatu zat naik suhunya, ketika mengubah wujud zat. Betul. Nah, dan sekarang ada fenomenanya. Ketika suhu zat naik, contoh es batu. Es batu pelan-pelan suhunya rendah, ya. Naik, mengubah dari wujud padat menjadi air. Nah, ada satu lagi contoh yang lain. Ketika besi dipanaskan sampai berwarna merah. Merah suhunya sudah naik, ya, tinggi suhunya. Tapi besi menjadi panas, menjadi meleleh. Nanti ada perubahan wujud zatnya, kan? Dari tadi yang padat meleleh. Kalau besi sampai mencair nggak? Mencair nggak? Mencair, ya. Batu kebalikan dari es batu tadi, ya. Es batu dari keras menjadi air. Tapi kalau besi dari padat meleleh dulu baru menjadi, bukan menjadi air, ya. Ini menjadi semacam lelehan Lava. seperti umpamanya seperti lava, ya. Coba simpulkan apa yang bisa disimpulkan untuk pembelajaran kita hari ini. Pembelajaran kelompok A, simpulkan pembelajaran kita hari ini. Kelompok A, simpulkan. Ya, simpulkan. Coba yang kelompok B dengarkan, ya. Nah, coba dengarkan kesimpulan dari kelompok yang satu lagi. Coba yang besar suaranya. Berarti ada 3. Kesimpulan dari kelompok cewek, ya. Dan kalau si konveksi dan reaksi. Nah, sekarang kelompok A, coba simpulkan pembelajaran hari ini. Kalau itu dalam bahasa itunya panas. Ya, terus yang lain dengarnya. Terus dia bisa berpindah. Dan A. Dia bisa berpindah dari suatu zat ke zat yang lain. Dia bisa apa lagi? Merubah apa? Wujud benda. Merubah wujud benda. Misalkan Cair. Terus ada berapa? 3. Terus apa saja? Konveksi, konduksi. Konduksi, konveksi, radiasi. Beda-beda, ya. Konveksi, radiasi, ya. Tapi beda
Ada. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang kalau dan perpindahan kalau ya. Ada 3 macam perpindahan kalau, konstruksi, konvensi dan radiasi. Nah, ada yang perlu dipahami? Sudah ya. Kalau ada, kalau B, nah, sudah. Jadi untuk minggu depan kita belajar tentang kalau serat dan perubahan suhu ya, tentang penguaian ya sebentar dulu, nanti minggu depan kita belajar tentang kalau dan penguaian ya, nanti ada azas black, kalau masuk dan kalau keluar ya. Untuk hari ini pembelajaran kita sudah cukup sampai di sini.